Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu jajaran manajemen Badan Sistem Informasi UII, kemudian juga yang saya banggakan teman-teman sahabat BSI sekalian. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi teh talk dengan judul Gastrodiplomasi. Sebelum masuk ke dalam materi, ini merupakan awalan intro dulu untuk materi saya. Ini merupakan quotes dari Panji Pragiwaksono di salah satu tour stand up komedinya. Seperti ini, sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, di sini tuh pesan yang akan saya sampaikan itu tuh kurang lebih seperti ini. Saya itu latar belakangnya adalah lulusan ilmu politik, lulusan hubungan internasional. Nah, kalau saya ini bicara mengenai sistem informasi, jaringan, teknologi, dan lain-lain, itu saya mungkin akan tenggelam karena tuh di sini banyak banget teman-teman yang lebih paham dan kapasitasnya tuh lebih baik untuk sharing tentang itu. Nah, di sini harapannya kalau saya tuh ngobrolin tentang disiplin ilmu yang udah saya pelajari di perkuliahan saya, itu tuh harapannya jadi pembeda lah di Teh Talk kali ini. Kemudian mungkin kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu diplomasi. Jadi teman-teman, diplomasi itu adalah sebuah kegiatan dari suatu aktor. Jadi aktor di diplomasi itu ada beberapa, ada 3. Ada perseorangan, terus ada kelompok atau organisasi atau perusahaan multinasional, terus yang ketiga itu adalah negara. Jadi ada 3 aktor di dalam diplomasi itu. Nah, 3 aktor itu mempunyai kepentingan. Kalau kita di sini mau ngomongin gastrodiplomasi berarti kepentingan atau national interest dari sebuah negara. Jadi, diplomasi adalah sebuah kegiatan dari suatu aktor, baik perseorangan, kelompok, bahkan negara, dalam memenuhi kepentingan melalui berbagai instrumen di dalamnya. Kemudian ini tuh ada Ibu Retno Marsudi, ini adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perempuan yang pertama. Ibu Retno Marsudi pada kesempatan waktu itu tuh ngomong kayak gini di sambutannya. Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi yang terus diabdikan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, di sini tuh sebenarnya tuh adalah definisi dari diplomasi. Ibu Retno Marsudi melalui Kementerian Luar Negeri itu adalah aktor di dalam diplomasi. Kemudian di sini diselipkan melakukan diplomasi yang terus diabdikan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, ini tuh adalah national interest yang akan dicapai oleh Bu Retno Marsudi untuk kepentingan bangsa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di dalam diplomasi itu sebenarnya ada banyak hal. Ada hard diplomasi sama soft diplomasi. Kali ini kita sebelum ke materi, kita bahas terlebih dahulu mengenai hard power diplomasi. Hard power diplomasi ini identik dengan konflik atau perang. Jadi instrumen diplomasi yang sering dilakukan oleh suatu negara adalah peperangan atau hard power diplomasi. Cara ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar dan biaya yang digelontorkannya pun cukup mahal untuk ukuran negara adikuasa sekalipun. Salah satu negara yang masih menggunakan instrumen yang usang ini, kita kan akhir-akhir ini
quote and quote kita tuh geram lah sama Israel. Nah ini tuh termasuk juga hard power diplomasinya Israel, perang sama si Palestina untuk kalau mereka logikanya untuk merebut tanah yang dijanjikan. Instrumen busuk ini menurut saya ini tuh dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Israel tuh negara yang berkuasa, negara yang adikuasa, yang memiliki militer yang kuat. Itu adalah pesan yang ingin disampaikan dan merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan bangsa Israel. Nah, tapi kita nggak mau bicara tentang ini, kita mau bicara yang ringan-ringan aja, teman-teman. Kita bicara tentang gastrodiplomasi. Gastro itu tuh sebenarnya itu bahasa Latin yang artinya tuh perut. Jadi gastro itu perut. Kalau teman-teman yang punya asam lambung mungkin pasti nggak awam lah sama kata-kata gastro. Jadi itu gastro itu adalah perut. Jadi kalau gastrodiplomasi itu diplomasi yang menggunakan perut. Perut itu di sini yang dimaksudkan adalah makanan. Jadi kita berdiplomasi untuk memenuhi kepentingan bangsa dengan makanan. Ini termasuk gastrodiplomasi itu termasuk kan tadi ada dua, ada hard power diplomasi, terus ada gastrodiplomasi. Nah, jadi si gastrodiplomasi itu termasuk soft power diplomasi. Diplomasi yang menggunakan makanan, budaya, film, lagu, dan lain-lain lah. Pokoknya sing soft-soft aja. Nah, sebenarnya si soft power diplomasi itu juga ada banyak kayak yang udah tak sebutin tadi. Contoh diplomasi budaya yang dekat dengan kita. Itu misalnya kalau teman-teman ngeh di tahun 90-an yang saya tahu itu tuh mulai masuk film-film atau kartun-kartun yang ada yang dari Jepang terus datang ke Indonesia. Misal kayak Doraemon, terus Naruto, terus kalau sekarang mungkin Attack on Titan, terus One Piece, Demon Slayer, terus kalau misal lagu itu misal AKB48, terus NCT, Blackpink, SNSD, BTS dan lain-lain lah. Nah, itu tuh termasuk soft power diplomasi, diplomasi yang menggunakan budaya. Fenomena ini tuh karena kan ini fenomenanya tuh ada di Asia Timur. Jadi eh, fenomenanya namanya kalau saya nggak salah namanya Korean Wave sama Japan Wave. Jadi budaya-budaya mereka tuh digelontorkan ke negara-negara dunia ketiga yang punya penduduk banyak kayak Indonesia, terus misal India, Malaysia, Filipina dan lain-lain negara-negara ASEAN. Jadi eh, mereka tuh memperkenalkan identitas bangsa, budaya bangsa melalui budaya-budayanya. Kayak kita tuh jadi tahu kalau misalnya eh, Naruto itu ada scenes yang makannya tuh ramen. Jadi kita tahu kalau ramen itu tuh oh ramen ki ternyata nggon wong Jepang. Nah, kita tuh jadi tahu sebagai orang Indonesia kalau ramen tuh identitasnya warga atau masyarakat Jepang. Terus kita juga tahu dengan K-drama atau seri-seri Korea, kita jadi tahu kalau ternyata buldak itu makanan Korea. Nah, jadi itu mereka tuh menyelipkan identitas-identitas bangsanya atau budaya-budaya bangsanya ke masyarakat internasional. Eh, Kurang lebih seperti itu ya, gastrodiplomasi dan soft power diplomasi. Nah, ini sebenarnya tuh ada kritik dari saya tentang gastrodiplomasi. Sebenarnya daya tarik makanan kita, kuliner kita tuh sangat kuat. Bahkan kalau teman-teman masih ingat dulu IPS di SMP itu tuh eh, VOC atau Belanda itu tuh datang ke Indonesia salah satu alasannya adalah karena rempah-rempahnya yang melimpah. Bahkan eh, dari Sabang sampai Merauke itu kita punya apa makanan atau makanan khas atau rempah-rempahnya yang khas lah tersendiri. Nah, eh,
sampai saat ini pemerintah Indonesia menurut saya itu tuh belum bisa memanfaatkan kekayaan kulinernya. Padahal itu tadi Indonesia tuh sebenarnya daya tarik kulinernya untuk wisata atau untuk apalah, untuk investasi di luar negeri atau apa, itu tuh sangat besar. Bahkan nama Indonesia tuh enggak eh, remeh lah di peta perkulineran global. Karena apa? Setahu saya di literasi-literasi yang sudah saya baca, itu tuh ternyata restoran Indonesia yang berada di luar negeri itu tuh sangat sedikit lah, berbanding tidak sebanding dengan restoran-restoran luar negeri atau makanan-makanan luar negeri yang ada di Indonesia. Ya itulah misalnya ada kita tuh kalau di mall-mall atau di tempat-tempat umum tuh udah apa ya? Sering banget ngelihat ada ramen, ada sushi, gitu-gitu. Jadi itu tuh masih nggak sebanding lah. Nah itu tuh sebaiknya karena kita punya kuliner, kita punya cita rasa, kita punya rempah, kita punya bumbu, kita punya resep dari nenek moyang. Nah itu tuh harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia agar tercapai gastrodiplomasi, agar kita tuh identitas bangsa Indonesia tuh eh, kajen apa ya bahasanya apa ya guys, kajen ki eh, dihormati atau disegani oleh bangsa lain gitu loh. Sebenarnya ada tapi masih minor banget rendang. Tapi rendang kan masih ada ini juga si apa Malaysia masih ngaku kalau itu tuh dari Malaysia. Nah, terus Indonesia juga ngaku rendang tuh sebenarnya dari Indonesia. Nah, itu tuh harusnya dikuatin di situ. Itu kritik dari saya. Kemudian PK. Nah, sebenarnya kita jangan berkecil hati karena tuh Indonesia kan negara kepulauan yang besar ya. Jadi penduduknya juga banyak. Nah, Indonesia tuh eh, ternyata punya cara lain, tapi bukan dari pemerintah, malah dari masyarakatnya sendiri. Namanya itu Indonesia Diaspora. Eh, kan tadi saya pas awal itu ngomong kalau misal aktor diplomasi itu tuh ada banyak. Ada yang pertama ada perseorangan, terus kelompok atau organisasi atau perusahaan multinasional, terus juga ada ini, ada negara. Nah, di sini yang ada di layar ini tuh Indonesia diaspora tuh orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi walaupun secara peran pemerintah kita tuh kurang, tapi tuh kita tuh apa ya harus patut berbangga dengan masyarakat Indonesia yang tersebar di luar negeri karena tuh mereka tuh sukarela bukan atas endorse dari pemerintah mereka seperti ini. Eh, contohnya tuh saya lihat di YouTube itu tuh ada konten namanya Santi. Santi itu orang Indonesia yang punya suami orang China. Nah, terus mereka berdua tuh bertempat tinggal di salah satu kota di Cina lah. Terus si Santi ini berjualan, jualannya tuh makanan-makanan yang khas dengan makanan Indonesia. Kayak di sini tuh kan ada nih jual gemblong ketan putih di Cina. Terus ada es cincau. Dan itu tuh nggak cuman itu, ada banyak lah. Mungkin teman-teman bisa ngecek di YouTube-nya Santi. Jadi itu eh, agen diplomasi, jadi itu Santi itu sebagai agen gastrodiplomasi Indonesia. Nah, ini tuh sebenarnya banyak, tapi itu masih minor. Tapi walaupun contohnya sangat sedikit atau sangat minor, hal seperti ini tuh harusnya kita dukung karena dapat memperkenalkan budaya bangsa atau makanan Indonesia, identitas bangsa Indonesia ke dunia atau panggung internasional. Nah, kalau misal si Santi ini tuh apa ya, contohnya nggak relate, itu tuh kita punya contoh yang sangat dekat, yang relate mungkin teman-teman ya. Jadi ini, Mamat. Nek misal, kalau misalnya contohnya terlalu jauh, si Santi kan agen gastrodiplomasi yang ada di Cina kan. Nah, kita tuh di Badan Sistem Informasi itu tuh punya
grup bapak-bapak sama mas-mas yang sering apa ya? Yang sering nge-explore mie ayam yang ada di deket-deket UII. Kalau kalau hari Jumat lah, namanya tuh Mamat guys, atau mie ayam bentino Jumat. Nah ini tuh sebenarnya itu tuh manifestasi dari agen diplomasi di sekitar kita. Kenapa? Karena di beberapa apa ya member apa ya anggota Mamat itu tuh sebenarnya ada punya channel-channel tersendiri. Misal ada Mas Febri itu punya apa ya punya Instagram yang isinya makanan-makanan. Lah aku tuh juga sering ngeposting mie ayam yang ada di Jogja. Nah, itu tuh kan kita kalau ngeposting tuh di sosial media. Jadinya kalau di sosial media tuh kan audiensnya tuh nggak cuman orang Indonesia, bisa jadi orang orang luar negeri atau ya pokoknya tuh itu global lah skalanya. Nah, kita tuh secara tidak langsung dengan seperti itu kita tuh memperkenalkan budaya bangsa, mie ayam jelas budaya bangsa Indonesia. Meneh bakso soto. Nah, itu juga budaya bangsa Indonesia. Nah, terus contoh konkret lainnya adalah beberapa food vlogger yang saya tahu tuh ada Jewes Bros, Next Carlos, terus Kulinerikuy yang ada di Froyonion. Nah, itu tuh menurut saya menjadi suatu agen gastrodiplomasi yang ada di Indonesia secara tidak langsung. Tanpa dukungan pemerintah, mereka sukarela untuk membagikan atau mempublikasikan lah makanan-makanan yang ada di Indonesia. Yang itu adalah identitas bangsa Indonesia. Mungkin segini aja guys. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo. Tapi jangan yang sulit-sulit ya guys. Monggo. Terima kasih untuk Mas Rehan atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik dan menambah wawasan kita. Langsung saja kita memasuki acara sesi tanya jawab. Untuk sahabat BSI yang ingin bertanya dan atau berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan oleh pemateri bisa melalui kolom chat atau raise hand. Mbak. Oke, bismillah. Mas Rehan, saya mau tanya, seberapa efektif gastrodiplomasi ini? Ya? Tadi kan sempat disebut kalau Indonesia itu ya dalam tanda kutip untungnya ada persen-persen gitu ya. Memang beda dengan negara-negara lain yang mereka tuh being promote kayak Vietnam dan lain sebagainya. Kalau efektivitasnya sejauh mana, Mas? Kalau dibandingkan dengan diplomasi yang lain? Dengaran nggak suara saya? Aman ya? Tes. Ya. Udah. Oke, kalau efektivitasnya, Pak, sebenarnya kalau di perkuliahan saya itu tuh dulu soft power diplomasi itu punya efektivitas yang lebih tinggi daripada hard power diplomasi. Karena apa? Yang pertama, perang tuh kan kalau perang itu tuh suatu bangsa atau suatu negara itu tuh pengen menunjukkan seberapa kuat militernya kayak Israel tadi. Nah, itu tuh pada realitanya bangsa-bangsa lain itu tuh malah mengejudge Israel atau bangsa atau negara yang menjajah itu tuh sebagai penjahat perang. Jadi citra negara yang diharapkan untuk menjadi kuat itu malah akan hancur. Itu yang pertama. Terus kalau ngomongin efektivitas, kalau misalnya dengan hard power diplomasi atau dengan peperangan atau dengan konflik itu tuh sebenarnya apa mempunyai biaya atau kos yang tinggi. Tapi kalau misalnya dengan budaya, sebenarnya tuh kita cuma butuh suara yang satu, yang kempel untuk yuk bareng-bareng kita tuh mempromosikan budaya kita. Karena tuh kita tuh sebenarnya udah punya dasarnya, udah punya basicnya, tapi cuma belum dipublikasi ke luar negeri. Jadi menurut saya, tapi mungkin ya ini masih hipotesa ya Pak. Jadi belum ada, mungkin ada tapi saya belum baca literasinya. Kempel itu satu,
Satu suara, Mbak Citra Anisananda, oke? Iya, iya, matur nuwun. Oke, Pak. Matur suwun. Baik, silakan yang lain. Ada yang ingin bertanya? Waduh. Baik, ada pertanyaan dari Pak Adi Sujaru. Palestina Mungkin. menunggu kiriman pasukan dari negeri-negeri kaum muslimin. Mungkinkah itu terjadi atau mangan-mangan bakalan muncul duluan? Mangan-mangan. Bakalan duluan. Eh, ini maksudnya gimana ya, Pak? Palestina menunggu pasukan dari negeri kaum muslimin. Maksudnya gini, apa namanya? Situasi itu secara internasional itu kan vary ya, bervariasi tingkat apa namanya saturasinya, tingkat kedalaman situasinya. Contoh misalnya tadi eh, Raihan memunculkan Palestina sebagai salah satu yang hari ini sedang terjadi konflik. Ya. Situasi mereka ini apakah kemudian eh, possible untuk dilakukan cara-cara gastro diplomasi seperti yang sukses dilakukan Megawati dan Prabowo tempo hari itu yang membalik situasi. Saya bilang itu success story ya. Saya meski orang IT juga dididik sebagai politisi gitu. Ataukah kemudian dengan situasi dan saturasi yang ada dengan di Palestina itu mengharuskan memang harus ada hard type diplomasi. Dalam hal ini kemudian apa namanya kiriman pasukan dari negeri-negeri kaum muslimin itu yang sebetulnya kalau dilihat sementara ini eh, apa namanya situasi yang diharapkan oleh mereka gitu. Nah, apakah kemudian itu possible untuk muncul ataukah kemudian ya politik mangan-mangan dulu, gastro dulu yang bakalan muncul duluan gitu maksudnya, Raihan. Thank you. Oke, Pak. Mungkin ini yang saya tangkap seperti ini ya. Jadi eh, dengan kondisi Palestina sekarang, apakah gastro diplomasi itu possible dilakukan gitu nggak, Pak? Sebaliknya malahan, apakah Oh, gastro akan terjadi duluan daripada hard diplomasi? mungkin kan gastro diplomasi itu dilakukan oleh negara yang udah settle, udara yang udah pasca peperangan. Indonesia kan kita merdeka tahun 1945, kita udah 79 tahun nih sekarang. Jadi saya anggap negara Indonesia itu adalah negara yang udah settle untuk menjalankan gastro diplomasi. Nah, kalau Palestina hari ini menurut saya mungkin ada cara-cara diplomasi atau instrumen-instrumen diplomasi yang lain yang lebih baik dilakukan sebelum melakukan gastro diplomasi. Karena gastro diplomasi itu untuk memperkenalkan identitas bangsa kita, untuk memperkenalkan bangsa kita. Nah, sekarang tuh Palestina tuh kalau menurut saya lagi membutuhkan bantuan bangsa-bangsa lain untuk merdeka. Jadi menurut saya itu tuh belum belum apa ya? Mungkin bahkan Palestina tuh nggak kepikiran untuk melakukan gastro diplomasi karena mereka tuh masih memikirkan bagaimananya caranya untuk hidup lebih panjang lagi untuk merdeka. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Thank you. Iya, Pak. Silahkan jika ingin ada yang bertanya atau berdiskusi kembali.
Baik, ada pertanyaan dari Mbak Nanda. Cara mengukur tingkat keberhasilan gastrodiplomasi bagaimana, Mas? Oke, kalau misal cara mengukur tingkat keberhasilan itu sebenarnya tuh gastrodiplomasi itu kan diplomasi yang tak kasat mata. Jadi kita tuh sebenarnya sedikit-sedikit sama ini contohnya Jepang sama Korea ya, yang paling gampang dan paling relate lah sama anak-anak muda kayak kita. Jadi sebenarnya tuh gastrodiplomasi atau soft power diplomasi itu diplomasi yang dilakukan secara kasat mata. Sidik, sedikit, tapi lama-lama kita tuh terpengaruh sama bangsa itu atau bangsa itu lama-lama tuh ada di pikiran kita secara tidak sadar. Jadi sebenarnya mungkin ada barometernya dan cara ukurnya mungkin ada, tapi kalau saya sebagai awam atau saya sebagai mahasiswa HI, cara mengukurnya tuh kalau misal masyarakatnya udah benar-benar masyarakat yang di apa, yang di eh, kok diracuni ya, yang dipengaruhi itu udah merasa awam dengan budaya itu atau sudah merasa tahu, itu berarti gastrodiplomasi yang dilakukan oleh suatu negara itu udah berhasil. Misalnya Korean Wave dulu tuh, oh enggak, misalnya gini aja, Liga Inggris itu kan kalau bola itu kan sebuah seni juga ya, olahraga ya seni. Jadi tuh dulu Liga Inggris tuh lebih eh, lebih apa ya? Lebih bawah levelnya daripada Liga Italia. Tapi Liga Inggris waktu itu tiba-tiba merubah jam tayang ke jam tayang Asia. Jadi kayak orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang pokoknya orang-orang Asia lah itu bisa nonton Liga Inggris secara enak, enggak jam 10 malam, enggak jam 2 pagi itu enggak, tapi sore terus siang gitu. Jadi enak kita. Nah, sekarang apa? Sekarang orang Indonesia itu banyak yang suka sama Liga Inggris. Jadi menurut saya hal-hal seperti itulah. Kalau ukuran keberhasilannya mungkin itu Mbak. Banyak orang yang secara tidak sadar menjadi suka atau menjadi tahu akan budaya-budaya bangsa yang mempengaruhi. Itu. Baik, apakah cukup, Mbak Nanda? Sepertinya cukup ya. Untuk pertanyaan dari Mbak Vika, bagaimana Mas Rehat melihat gastrodiplomasi dari negara lain masuk ke Indonesia? Contohnya KWF dan GWF, apakah lebih condong ke negatif atau positif? Apakah dengan gastrodiplomasi tadi, negara yang bersangkutan tadi dapat langsung mempengaruhi negara yang terpengaruh, misalnya Indonesia? Silahkan Mas Rehan. Halo, halo, halo. Oke, saya ulangi ya. Kalau dari pertanyaannya Mbak Vika, ini kan bagaimana ada dampak negatif atau condong negatif atau positif atau enggak. Jadi itu kalau kita lihat suatu fenomena itu kan kita harus melihat secara lebih besar lagi skupnya. Nah, kalau dari logikanya orang-orang Korea sama Jepang pasti lebih banyak dampak positifnya. Karena apa? Jadi orang-orang Indonesia di Asia Tenggara itu tuh jadi lebih tahu lah identitas bangsa atau budaya-budaya mereka. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi Indonesianya, sebenarnya tuh kita tuh quote and quote tuh terjajah karena apa? Karena anak-anak muda sekarang itu tuh contohnya kemarin yang ada di Ulil, apa pentas kesenian, apa Mas namanya Mas? Sing neng kahar.
pentas kesenian apa? Yang kemarin kita tampil lah, rektorat yang tampil. Nah itu tuh kita tuh ada makanan tradisional di Jogja. Itu tuh kita anak-anak muda tuh kayak ya bukan menghindari, tapi mereka tuh nggak interest, nggak tertarik sama makanan-makanan itu. Karena apa? Karena kita udah dikenalkan sushi, kita udah dikenalkan ramen, kita udah dikenalkan udon dan lain-lain. Jadi itu kalau dari sisi negara Indonesia pasti kita ada dampak negatifnya lah. Begitu, Mbak Vika. Apakah menjawab, Mbak Vika? Iya, menjawab, Mas. Oke. Mengingat waktu yang terus berjalan, untuk sesi tanya jawab kali ini kami tutup. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di luar acara.